Selain konflik Laut Cina Selatan, Cina dan Amerika Serikat kini rebutan kekuasaan di kawasan Sungai Mekong. Ketika Cina mengumumkan bantuan gelontoran uang 6 juta US dollar untuk pembangunan di Myanmar, jumlah uang itu menambah kucuran 1 triliun US dollar dari Beijing untuk mega proyek. Menteri Luar Negeri Cina mengatakan pendanaan itu akan digunakan untuk proyek vaksin hewan, perkembangan pertanian, ilmu pengetahuan, mitigasi bencana, dan juga yang mengejutkan, wisata. Namun sementara dana semakin mengacaukan konteks finansial dari hubungan kedua negara yang melebar, diperkuat dengan rencana miliaran dolar untuk jalur kereta api, jalan, dan pembangunan pelabuhan. Uang-uang ini menjadi potensi perubahan permainan bagi negara-negara yang dialiri Sungai Mekong termasuk Myanmar. Dana ini akan digunakan untuk proyek di bawah kerangka kerjasama Mekong Lancang, program yang dibuat Cina sebagai tandingan untuk pendanaan barat. Komisi Sungai Mekong melansir Asia Time. MRC sudah ada sejak akhir 1950-an dan bekerja langsung untuk pemerintah Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam dengan tujuan bekerja bersama, menangani sumber daya sungai yang dipakai bersama dan perkembangan berkelanjutan. Lancang adalah nama Cina untuk Sungai Mekong. LMC dibentuk pada November 2015 dan membawa Cina, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dan Vietnam untuk bekerja sama. Semua negara itu adalah negara-negara yang dialiri sungai sepanjang 5.000 km dari Tibet sampai Laut Cina Selatan. LMC secara eksplisit tidak memasukkan pendonor negara Mekong termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Pada Juli 2016, kurang dari setahun, LMC dibentuk. Kurt Middleton dan Jeremy Lause, dua cendekiawan barat yang menulis untuk jurnal Italia International Spectator, menyatakan bahwa negara-negara yang berbagi sungai Lancang Mekong memasuki era baru dari hidropolitik. LMC mengajukan program baik untuk ekonomi dan perkembangan sumber daya air dan mengantisipasi diplomasi hidro lewat kelola mesin bendungan Cina untuk Sungai Mekong. Masalahnya ada di sini, Cina mengontrol baik aliran air dan dana perkembangan, dan hanya ada sangat sedikit yang bisa dilakukan negara Mekong lain selain bekerja sama dengan ambisi dan rancangan Cina untuk negara-negara tersebut. Ada setidaknya 11 dam Cina di hulu sungai sebelum sungai mengalir ke selatan dan membentuk perbatasan antara Laos dan Myanmar, dan lebih banyak lagi sedang dibangun. Sejak Cina memulai membangun jajaran bendungan pada awal 90-an, kekhawatiran telah muncul di Laos, Thailand, dan Vietnam mengenai bagaimana tingkat air di Mekong naik dan turun ketika Cina membuka dan menutup bendungannya. 12 Februari tahun ini, tingkat air jatuh ke tingkat yang rendah disebabkan oleh pembatasan dari bendungan Cina seperti dilaporkan Reuters. Akhir Oktober lalu, Beijing sepakat menyediakan data tahunan mengenai bendungan mereka dan aliran airnya, tapi yang sudah dirilis adalah data yang tidak lengkap. Fluktuasi aliran air yang luas disebabkan oleh bendungan hulu Cina berdampak pada migrasi ikan, pertanian, dan transportasi yang dijadikan mata pencarian sehari-hari hampir 70 juta orang. Penulis di media yang dikontrol oleh Partai Komunis Cina telah bereaksi marah terhadap pernyataan bahwa Cina bertindak tanpa tanggung jawab. Hu Yuwei, penulis di Global Time Media, pemerintah Cina menulis pada 10 Mei, jika ancaman bendungan Cina itu berdasarkan bukti lemah yang menampik klaim tanpa dasar oleh orang luar, dan menuliskan kekeringan di daerah hilir utamanya disebabkan oleh curah hujan yang berkurang dan kondisi cuaca ekstrim. Cina, seperti ditulis Hu, adalah negara hulu yang bertanggung jawab terhadap negara-negara hilir. Yang lain melihat ini adalah upaya Cina menekan negara hilir Asia Tenggara yang kemudian
Saat mereka terdesak, bisa Cina manfaatkan untuk mendorong agendanya lebih luas di wilayah tersebut, termasuk proyek BRI yang kontroversial. Analis keamanan India, Brahma Chelani, mengklaim jika Beijing menggunakan aliran Sungai Mekong sebagai senjata, memperkuat kekuatan mereka di hilir. International Resource, lembaga swadaya Thailand, mengatakan jika permusuhan MRC-LMC telah membuat debat mengenai masa depan Mekong lebih terpolitik dan terkubu-kubu. Geopolitik wilayah Mekong juga meningkat sebagai panggung lain permusuhan Cina dan Amerika Serikat. 6 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengadakan rapat online dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam guna membahas apa yang dilihat analis sebagai perombakan proyek pengembangan di sungai tersebut. Pertemuan tahunan itu dijadwalkan pada Maret tapi ditunda karena kudeta 1 Februari. Tahun 2020, 4 tahun setelah Cina merilis LMC, Washington menciptakan kemitraan Amerika Serikat Mekong untuk memperluas kinerja Lower Mekong Initiative, forum yang dibentuk 2009 untuk menangkal pengaruh Cina ke daerah hilir sungai dan ke Asia Tenggara. Sudah lama Mekong jadi panggung perang geopolitik seperti di era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu MRC kuat, tidak seperti sekarang yang jadi semakin lemah dan tidak efektif, sama halnya dengan berbagai inisiatif Amerika Serikat. MRC awalnya dibentuk tahun 1957 oleh PBB dan menggunakan skema perjanjian baru tahun 1930-an yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt yang membangun bendungan sepanjang sungai Tennessee dan menyediakan listrik, irigasi, dan keuntungan pengelolaan banjir di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Namun menggunakan ide itu di Asia Tenggara di tengah ketidakstabilan perang dingin dan perang lain di Indochina menyebabkan hasilnya kurang maksimal. Kini lanskap mulai berbeda karena Laos dan Kamboja lebih dekat dengan Cina dan Myanmar pasca kudeta juga lebih dekat dengan Cina. Amerika Serikat sudah melakukan beberapa upaya meyakinkan Indochina dan Asia Tenggara untuk memihak mereka dengan baru-baru ini Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi Singapura dan Vietnam, berupaya meyakinkan bahwa Amerika Serikat memihak mereka dan seharusnya mereka memihak Amerika Serikat. Namun Cina bergerak cepat saat ini dengan tujuan sangat jelas, lebih daripada Amerika Serikat yang semata-mata ingin berpengaruh di negara-negara Sungai Mekong. Saat mereka terdesak, bisa Cina manfaatkan untuk mendorong agendanya lebih luas di wilayah tersebut, termasuk proyek BRI yang kontroversial. Analis keamanan India, Brahma Chelani, mengklaim jika Beijing menggunakan aliran Sungai Mekong sebagai senjata, memperkuat kekuatan mereka di hilir. International Resource, lembaga swadaya Thailand, mengatakan jika permusuhan MRC-LMC telah membuat debat mengenai masa depan Mekong lebih terpolitik dan terkubu-kubu.